di tengah kita sudah ada Dr. Dewi Friska. Siang, Dok. Selamat siang, Dokter. Iya, Dok. Ini ada kabar, Dok, ya, yang mengatakan bahwa tempat tidur yang kotor dapat membuat asma sering kambuh. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Kenapa, Ya, Dok? karena sebenarnya pada tempat tidur yang kotor itu nanti ada yang namanya tungau atau kutu yang memang dia bisa menyerang saluran pernafasan. Pada orang-orang yang sensitif, yang saluran nafasnya mudah tercetus dan akhirnya bisa menyebabkan asmanya kambuh gitu. Tapi bagi yang sebelumnya memang tidak ada asma, apakah bisa kambuh asmanya, Dok? Bisa kena asma? Pada orang-orang yang misalnya kondisi sensitivitasnya memang sangat rendah, tapi memang ada, kalau misalnya memang ternyata jumlah tungaunya cukup banyak, bisa juga ya. gitu. Dan juga saluran-saluran nafas, kuman, dan lain-lain juga akhirnya kan akan banyak di alas tidur kita dan di tempat tidur. Iya, oke, Dok. Ini ada lagi nih, Dok. Katanya tempat tidur yang kotor ini dapat mengakibatkan penyakit kulit, terutama spray ya, Dok, ya. Ini fakta atau mitos? Fakta juga. Jadi kalau di tempat tidur sama seperti tadi, ada tungau yang memang dia menyerangnya adalah kulit manusia. Jadi dia makan kulit manusia dan yang paling menyeramkan kali ya, karena tungau itu kecil, tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita diamkan, kita pikir tempat alas tidur kita belum kotor, tapi sebenarnya tungaunya itu sudah hidup, dan tungaunya itu satu tungau dia bisa menghasilkan 2-3 telur per hari. Dan kalau tempat tidur kan luas ya, berarti kan tungaunya, telurnya bisa banyak sekali. Dan, Dok, ini masyarakat ingin tahu, Dok, apakah tungau ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak kasat mata atau sangat kecil sekali nih? Sangat kecil sekali. Jadi nggak bisa kelihatan ya, Dok, ya? Nggak bisa kelihatan. Dan penyakit kulitnya apa nih, Dok, yang ditimbulkan? Kalau yang sering dialami itu biasanya kalau di awam tuh biasanya gudik atau gatal agogo, atau di bahasa medis kita sering menyebutnya juga sebagai skabies. Nah, biasanya kalau misalnya skabies ini juga banyak menyerang di kelompok-kelompok yang misalnya tinggal bersama, tapi pembersihan alas tidurnya juga tidak seperti secara di asrama rutin. gitu ya, Dok, yang biasanya tertular. Iya, gitu. Oke, ini ada lagi nih, Dok, fakta atau mitos bahwa sebaiknya mengganti spray tempat tidur sekali dalam seminggu, Dok? Ya, itu fakta. Fakta. Ya, jadi sebaiknya tadi sudah saya sampaikan, 1 hari saja satu tungau itu bisa menghasilkan 2-3 telur. Jadi kan alangkah banyaknya gitu ya. Tapi kita juga kalau misalnya nyuci tiap hari kan juga capek ya. Ya, jadi nyucinya membersihkan spray nyucinya sendiri itu 1 minggu, tapi memang tiap hari spraynya harus dibersihkan. Kayak dikebut pakai dikebut pakai sapu lidi yang bersih. Tapi nih, Dok, ngomong-ngomong, selain spray kan ada bed cover juga nih, Dok. Kalau bed cover tuh gimana, Dok? Sama juga sebenarnya. 1 minggu sekali juga ya, Dok, ya? Kalau misalnya untuk mencuci atau membersihkannya mencucinya 1 minggu sekali, tapi kalau membersihkan tiap hari. Gitu, pagi, sore, habis bangun tidur, kemudian dibersihkan, kemudian nanti mau tidur juga dibersihkan lagi. Iya, Dok, ini juga ada mengatakan bahwa spray yang kotor, tempat tidur yang kotor, ini bisa dapat menyebabkan jerawat. Ini fakta atau mitos? Nah, ini juga fakta. Karena tadi selain tungau debu, kemudian tungau yang menyerang kulit, di situ juga bisa ada kuman-kuman. Kuman seperti kita tahu juga kecil gitu ya, nggak kelihatan juga. Kalau misalnya tidak dibersihkan, tidak dicuci, ya mau nggak mau kumannya di situ. Dan tadi Dosela sempat bilang kalau kuman kalau kita tuh tidur kan bisa 7-8 jam ya di tempat tidur, nempel di situ, terus nggak bersih. Terus kena muka kita, kena kalau bisa tiap hari dia diganti. Iya, benar. Dok, tapi ini ngomongin cuci spray, masyarakat ingin tahu, Dok, ini cuci spraynya apakah menggunakan air panas, kemudian secara manual atau dengan mesin cuci? Kalau masalah mencucinya sendiri sih bisa dengan manual atau bisa dengan mesin cuci. Tapi yang paling ideal dikatakan memang tungau itu dia akan mati di suhu yang hangat. Jadi sebaiknya gitu ya, kalau misalnya mencuci spray ya di air yang memang hangat-hangat kuku gitu ya. Kalau ininya sih 70 derajat, tapi kan kita susah ya mengukurnya. Dan jadi berapa misalnya lama, Dok, hangat-hangat direndamnya kuku. ini?
Biasanya sih direndamnya 15 sampai 30 menit. oke. Kemudian nanti yang penting lagi Iya. sebenarnya adalah bukan hanya mencucinya, tapi menjemurnya. Betul. Gitu. Nah ini ada lagi nih dok, ini lumayan penting nih dok. Ini katanya jangan makan di atas tempat tidur. Fakta atau mitos dok? Soalnya kan banyak banget nih anak-anak Iya, terutama. Mereka iya. suka tuh nonton TV di tempat tidur sambil makan, cemilan gitu. Ya, Gimana, sebenarnya itu juga fakta. Sebaiknya Iya. memang kita makan ya di tempat kita makan. Karena kalau misalnya makanan kan ada remah-remahnya Betul. ya. Itu kalau misalnya tidak dibersihkan, kemudian dia jadi potensi dan kuman senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, akhirnya jadi bisa kena penyakit kulit, Iya. bisa kena tadi jerawat tadi gitu ya. Karena memang dibiarkan di situ. Oke Ya dok. dok, ini juga penonton kasur ini berapa kali dok sebaiknya? Yang paling ideal sebenarnya kalau untuk menjemur kasur Iya. itu bisa sebulan sekali Sebulan sebenarnya. sekali? Sebulan sekali, tapi dengan syarat itu nggak pakai diompolin dulu ya. Kalau misalnya punya bayi misalnya. Iya. Karena kalau misalnya punya bayi, Iya. terus bayinya ngompol di kasur, ya jemurnya adalah setelah terdeteksi ada ompol bayinya, ya langsung dibersihkan dan dijemur. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak ada bayi, tidak ada yang ngompol, sebenarnya sebulan sekali cukup untuk menjemurnya. Tadi yang penting adalah sebenarnya membersihkan dan mencuci spraynya. Iya. Oke, dok terakhir nih dok, tips-tips apa nih dok yang bisa diberikan untuk masyarakat supaya bisa tidur lebih nyenyak dan nyaman dan tentunya bebas dari segala macam penyakit yang terkait dengan kebersihan dok. Iya. Ya, satu tadi yang jelas kalau untuk membersihkan alas tidur, jadi seperti spray, sarung bantal, itu sebaiknya minimal 2 kali sehari. Jadi bangun tidur, kemudian mau tidur lagi. Tapi kalau untuk mencuci sarung bantal dan alas kasurnya bisa seminggu sekali. Kemudian jangan lupa sesudah itu dijemur, tapi dijemurnya juga harus kena sinar matahari supaya nanti kuman tungau yang tadi bisa mati. Dan kemudian untuk kasurnya sendiri, kalau misalnya tidak ada yang anak kecil gitu ya, yang ngompol, itu bisa dijemur minimal 1 bulan sekali. Oke. Satu lagi dok, ini Ya. bagaimana dengan kondisi kamar yang ber-AC? Ini kan lebih lembab, dingin. Iya. Apakah bisa membantu perkembangbiakan tungau dan kuman lainnya? Nah, sebenarnya kamar ber-AC kalau di Jakarta, daerah tropis memang rata-rata semua kamar menggunakan AC ya, Iya. tapi jangan lupa gitu, ada fase di mana harus ada ventilasi atau pertukaran udara. Jadi misalnya pagi hari itu sinar matahari lagi bagus, ya AC-nya dimatikan, kemudian nanti jendela dibuka sehingga ada pertukaran udara dan sinar Jadi matahari. bisa mengurangi pertumbuhan tungau dan kuman lainnya dok Iya, ya? iya. Iya. Baik, dokter, makasih banyak terima Dok, kasih dari penjelasannya. informasinya. Dokter Dan- Sheila, nggak terasa nggak nih terasa 1 nih. jam ya kita sudah Iya. membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan Anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id. Saya Dr. Hekal, Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia, ayo hidup sehat. Thank you.